Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini kami satu akan memulai video pembelajaran kami dengan materi konsep dasar statistika, populasi, dan sampel. Kami teranggotakan hanya terdapat di sini ada sendiri seperti saya, Kristina dan lain-lain. Di sini pada materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari statistika, populasi, dan sampel. Statistika. Kata statistik berasal dari kata status dalam bahasa Latin yang memiliki persamaan dengan kata state dalam bahasa Inggris. Kedua kata tersebut bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi satu negara. Pada awalnya kata statistik yang diartikan sebagai kumpulan keterangan yang berbentuk angka-angka maupun kumpulan keterangan yang tidak berbentuk angka-angka dan memiliki arti penting dan kegunaan besar. Yang kedua, populasi. Populasi diartikan sebagai keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian. Populasi dibedakan menjadi dua, yaitu populasi terbatas, finite, dan populasi terbatas, finite. Yang terakhir, simple. Dalam bahasa Indonesia, simple diartikan sebagai contoh. Artinya, jika suatu populasi berisi elemen-elemen, maka jika diambil suatu contoh atau sampel dari populasi, maka hanya akan diambil sebagian kecil dari elemen-elemen tersebut untuk mewakili seluruh karakter elemen populasi. Selanjutnya ada identifikasi populasi dan sampel. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan objek yang diamati, sedangkan sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Jika sampel terdiri dari keseluruhan populasi, maka disebut dengan sensus. Adapun identifikasi populasi dan sampel dari data yang dihitung dalam statistik terbagi atas dua teknik. Yang pertama, teknik probability sampling, biasa disebut dengan random sample atau teknik pengambilan sampel secara acak. Teknik pengambilan ini berarti memberikan keseluruhan anggota populasi kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Nah, pada probability sampling ini terbagi atas 4 cara, yaitu yang pertama pengambilan sampel acak secara sederhana, yang merupakan jenis teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dengan cara sederhana melalui pengundian atau pendekatan bilangan acak. Kelebihan dari penggunaan model ini adalah dapat mengurangi bias atau kecenderungan berpihak pada suatu anggota populasi tertentu. Yang kedua, kelebihannya yaitu dapat mengetahui secara langsung adanya kesalahan baku dalam penelitian. Nah, yang kedua, pengambilan sampel acak secara sistematis.
Pengambilan sampel melalui model ini berarti menetapkan sampel awal secara acak, tetapi untuk sampel selanjutnya dipilih secara sistematis melalui cara atau pola tertentu. Nah, yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata. Pengambilan sampel acak berstrata berarti melakukan penentuan sampel dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi melalui kelompok tingkatan tertentu. Misalnya, penelitian terhadap tingkat membaca anak sekolah yang dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikannya. Nah, yang keempat, pengambilan sampel acak berdasar area atau wilayah. Sesuai dengan namanya, model pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah atau area dari suatu populasi tertentu. Model pengambilan sampel ini mengelompokkan objek penelitian menurut suatu area tempat domisili populasi. Nah, teknik yang kedua yaitu teknik non-probability sampling. Berkebalikan dengan probability sampling, teknik pengambilan sampel ini tidak memberi kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih. Nah, selanjutnya kita akan membahas istilah-istilah dalam statistik. Yang pertama ada datum. Datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, ataupun bahasa. Yang kedua ada data. Data merupakan kumpulan beberapa datum, baik itu dalam bentuk jamak, yang belum memiliki arti penuh dan masih memerlukan suatu pengelolaan. Yang ketiga ada populasi. Populasi adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi pusat perhatian. Yang keempat ada sampel. Sampel merupakan himpunan bagian dari populasi ataupun mewakili. Yang kelima ada sampling. Sampling merupakan proses pemilihan sejumlah objek atau individu dari kelompok atau populasi. Yang keenam ada parameter. Parameter yaitu karakteristik numerik dari populasi. Yang ketujuh ada statistik. Statistik adalah karakteristik numerik dari contoh. Yang kedelapan ada variabel atau pengubah, yaitu ciri dari objek yang diamati. Yang kesembilan ada probabilitas. Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Yang ke-10 ada hipotesis. Hipotesis atau anggapan dasar sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Yang ke-11 ada sensus. Sensus merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengamati seluruh elemen dari populasi. Nah, selanjutnya itu ada jenis data. Jenis data terbagi menjadi 6. Yang pertama itu data kualitatif, data kuantitatif, data nominal. Yang keempat itu ada data ordinal. Yang kelima data interval, dan yang terakhir itu data rasio. Data yang dimana data kualitatif adalah data yakni yang mengacu pada jenis data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau bisa dinyatakan dalam non-numerik.
Dalam hal ini bisa berupa data nominal dan atau data ordinal. Yang kedua itu ada data kuantitatif. Data kuantitatif ini di dalam statistika akan senantiasa mengacu pada data yang berbentuk angka atau data numerik yang dilakukan perhitungan secara manual ataupun di aplikasi. Contohnya di aplikasi SPSS, yaitu Statistic Product and Service Solution. Yang ketiga itu ada data nominal. Data nominal ini seringkali disebut sebagai data diskrit atau data kategorik. Yang keempat itu ada data ordinal. Data ordinal ini bisa dikatakan sebagai serangkaian data yang senantiasa menunjuk pada tingkatan tertinggi dan teratas pada kuesioner atau pernyataan yang diberikan kepada responden. Yang kelima itu ada data interval. Data interval bisa dikatakan sebagai data kontinum. Yang keenam itu ada data rasio. Data rasio ini data yang menjadi salah satu bentuk kontinum dari data interval. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal adalah yang paling sederhana disusun menurut jenis atau kategorinya dalam fungsi bilangan. Dengan kata lain, skala nominal yaitu angka yang tidak mempunyai arti hitung. Angka yang diterapkan hanya merupakan simbol atau tanda dari objek. Ciri-ciri skala nominal terbagi dua, yaitu satu, hanya bersifat membedakan, tidak mengurutkan nama kategori yang lebih tinggi mana yang lebih rendah. Yang kedua, memiliki kategori yang bersifat homogen, yaitu setiap individu yang dapat dikategorikan hanya pada satu kategori saja dan setiap kategori untuk mengkomodikasikan seluruh data. Selanjutnya ada skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala yang melekat pada variabel yang kategorinya selain menunjukkan adanya perbedaan, juga menunjukkan adanya tingkat yang berbeda. Ciri-ciri skala ordinal yaitu ada 3. Yang pertama, sekelompok subjek disusun berturut-turut mulai dari yang paling tinggi atau besar. Yang kedua, angka-angka tidak menunjukkan seberapa besar atau kuantitas dalam arti absolut. Yang ketiga, tidak ada kepastian tentang sama atau tidaknya jarak atau perbedaan antaranya angka-angka yang berurutan. Selanjutnya adalah skala interval. Skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Ciri-ciri dari skala interval itu: 1. Angka-angka ranking ditetapkan berdasarkan atribut yang diukur. Yang kedua, jarak atau perbedaan kuantitas antar angka-angka yang berurutan selalu sama. Dan yang terakhir, tidak ada kepastian tentang kuantitas absolut, sehingga tidak diketahui di mana letak nol absolut. Dan yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio adalah pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak
dan juga mempunyai jarak yang sama. Ciri-ciri dari skala rasio adalah 1. Angka-angka yang menunjukkan ranking telah ditentukan sebelumnya berdasarkan atribut yang diukur. Yang kedua, interval antara angka-angka yang berurutan menunjukkan jarak yang sama. Dan yang terakhir, mempunyai nilai nol absolut. Artinya, jarak antara tiap angka dalam skala dengan titik nol absolut dapat diketahui secara eksplisit atau secara rasional. Berakhirnya pemaparan materi dari para presentator kita tadi, sampailah kita pada tahap kesimpulan. Definisi statistik adalah kumpulan data yang bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana caranya mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, membuat kesimpulan dari hasil analisis data, dan mengambil keputusan berdasarkan hasil kesimpulan. Ada 3 hal yang sangat penting dari statistika, yaitu yang pertama, data yang tersedia atau data historis, yang kedua, kriteria keputusan, ketiga, ada keputusan sebagai hasil akhir.
Fungsi dari statistika diantaranya yaitu yang pertama, statistik menggambarkan data dalam bentuk tertentu. Yang kedua, statistik dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti. Yang ketiga, statistik merupakan teknik untuk membuat perbandingan. Dan yang keempat, statistik dapat memperluas pengalaman individu. Nah, adapun manfaat dari statistika dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam. Sebagai contoh sederhananya, yang pertama, bagi ibu-ibu rumah tangga mungkin tanpa disadari, mereka telah menerapkan statistika. Dalam membelanjakan uang untuk kebutuhan keluarga, sering melakukan perhitungan untung rugi. Beberapa jumlah uang yang harus dikeluarkan setiap bulannya untuk belanja, listrik, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai mahasiswa, selain statistika dapat secara formal, sebenarnya kita dapat menggunakannya dalam perhitungan indeks prestasi. Yang ketiga, dalam dunia bisnis, para pemain saham atau pengusaha sering menerapkan statistika untuk memperoleh keuntungan, seperti peluang untuk menanamkan saham. Dan yang keempat, sedangkan dalam industri, statistika sering digunakan untuk menentukan keputusan. Contohnya, beberapa jumlah produk yang harus diproduksi dalam sehari berdasarkan data historis perusahaan, apakah perlu melakukan pengembangan produk atau menambah varian produk, perlu tidaknya memperluas cabang produksi, dan lain-lain. Jika statistika sebenarnya sangat penting bagi kita dan dapat berguna dalam menentukan keputusan, meskipun kadangkala